Dengan kajian rutin tentu semata-mata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kebersamaan kita menjadi wasilah turunnya hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, kita semua dan seluruh umat yang turut serta kepadanya sampai akhir zaman. Hadirin kaum muslimin wal muslimat undangan Allah rahimakumullah. Dalam hidup ada yang bisa kita pikirkan, ada yang harus kita imankan. Dalam hidup tidak semua bisa kita pikirkan, tidak semua bisa kita imankan. Tentu yang harus kita imankan bukanlah hal-hal hurapat, seperti halnya hilangnya Kang Yana dimakan olar koneng sampai kesurupan, kemudian ternyata orai konengnya adalah bis arimbi. Bukan itu yang harus kita imankan. Yang harus kita imankan adalah salah satunya al-azal, ketetapan usia. Allah Subhanahu wa taala menetapkan jatah usia kita tatkala usia kita 4 bulan dalam kandungan rahim ibu kita. 120 hari dalam kandungan rahim ibu kita, saat itu payang puhu pihir ruh, Allah meniupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, Allah tetapkan 4 ketetapan. Salah satunya bi kita bi rizkihi, Allah tentukan jatah rizki kita. Makanya hari ini ada yang sama jabatannya tapi rizkinya beda. Hari ini ada yang sama bidang usahanya tapi rizkinya beda. Sama punya travel umroh tapi ada yang masih hidup travelnya, ada yang sudah gulung tikar. Dengan travel umroh ada yang dapat untung, ada yang buntung. Sama bidang pekerjaan, jatah rizki beda. Sama lahir dari rahim yang sama, adik dan kakak, jatah rizki beda. Adiknya mungkin kaya, kakaknya mungkin biasa saja, atau sebaliknya. Di kitab rizkihi, Allah tetapkan jatah rizki. Kita boleh punya rencana, kita boleh punya usaha, kita boleh punya strategi, kita boleh punya upaya, tapi akhir dari semua usaha adalah ketetapan Allah. Sawabikul himam la tahriku aswarul akdar. Sehebat apapun usaha kita, sehebat apapun ikhtiar kita, tidak akan mampu mendobrak benteng-benteng takdir Allah. Al-insan bitadbir, wallahu bitakdir. Ada yang waktu kecil cita-citanya jadi dokter, sudah besar malah jadi pedagang. Ada yang waktu kecil cita-citanya ingin mengembangkan kampung halaman, ternyata Allah takdirkan ia hijrah ke kampung yang jauh di Mato. Ketetapan-ketetapan ini harus kita yakini, dan ini akan menjadi sumber kebahagiaan bagi kita. Yang pertama, kalau kita iman kepada Allah, yakin kepada Allah akan ketetapan-ketetapan. Yang pertama, ketetapan jatah rizki. Sama usaha kita, sama kerja kita, sama dagang kita, sama bisnis kita, sama kita lahir dari rahim yang sama, jatah rizkinya nggak akan sama. Yang kedua, wa azalihi, azal. Azal itu termasuk di situ usia, termasuk di situ jodoh. Ada orang kenalan dari Asad, SD maksud saya, kemudian SMP, SMA sampai kuliah. Selesai kuliah, selesailah hubungannya, menikahlah dengan laki-laki lain, menikahlah dengan wanita lain. Azal yang namanya jodoh itu desain dari Allah. Siapa istri kita, siapa suami kita, la mauzuda ilallah, di dia ki ayeuna abdi tafak damel Allah, sudah didesain oleh Allah. Jadi yang sekarang jadi istri kita itu bukan kebetulan. Orang mana, seperti apa, karakternya seperti apa, itu desain Allah.
Ibu-ibu juga yang hari ini punya suami nggak boleh ngeluh. Pak Kiai, pacar saya dulu mirip Rano Karno, kok suami saya kayak Rano Kardus? Nggak boleh. Yang hari ini menjadi suami kita itu terbaik dari Allah. Berapa anak kita? Ada yang nikahnya di hari yang sama, tanggal yang sama, 5 tahun kemudian anaknya beda. Bahkan ada yang belum punya anak. Allah beri berapa anak? Seperti apa anak kita? Punya kelebihan apa anak kita? Punya kekurangan apa anak kita? Itu desain sudah ada di hadapan Allah. Iman berbicara tentang ini. Tidak semua bisa kita pikirkan, tapi ada yang harus kita imankan. Azal. Tidak sedikit adik yang mendahului kakak. Kakaknya masih hidup, adiknya sudah meninggal. Tidak sedikit anak yang sudah mendahului orang tua. Bahkan tidak sedikit orang sehat meninggal duluan dibandingkan orang sakit. Azal. Sakiyun au sa'idun. Bahagia dan celakanya itu pun sudah ditetapkan, didesain, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu kebahagiaan yang sebenarnya yang pertama adalah kita harus mengimani adanya desain-desain Allah dalam kehidupan kita, termasuk hari ini seperti apa hidup kita, di mana kita berada, siapa tetangga kita, siapa sahabat kita, apa aktivitas kita. Tentu ada yang direncanakan sesuai dengan rencana, ada yang kejadian dan kenyataannya sungguh semua di luar rencana. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang kedua merujuk kepada sabda Rasul, di mana Rasulullah Muhammad SAW dalam potongan hadis akhir beliau menyampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Sejauh mana kita sebagai suami bermanfaat untuk istri kita? Ada istri yang tidak merasakan kehadiran suami. Ada suami yang tidak merasakan kehadiran istri, sehingga suaminya nyanyi, masak sendiri, cuci baju sendiri, akhirnya tidur pun sendiri. Ada suami yang tidak merasakan kehadiran istrinya. Ada ayah yang tidak merasakan kehadiran anaknya. Anak itu kan bagusnya berbakti sama orang tua, taat. Ketemu, menatap dengan penuh rasa cinta, penuh rasa rindu, mencium tangannya, penuh kasih sayang. Ada anak yang tidak merasakan kehadiran orang tuanya, naudzubillah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ini kunci kebahagiaan yang abadi yang kedua. Jadi yang pertama iman, yang kedua hidup kita harus bermanfaat bagi orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita berjalan ke sebuah tujuan, kita pakai mobil, di jalan pasti kita menemukan kondisi macet. Atau di jalan kita pasti menemukan yang namanya lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Begitu macet, setiap mobil berhenti. Begitu lampu merah, setiap mobil harus berhenti. Ini ketetapan, ini ketentuan. Kalau sedang macet tetap nyerobot, kita dimarahi orang, dimaki orang. Kalau lagi lampu merah kita tetap nyerobot, kita bisa ditilang. Ini ketetapan. Tapi yang luar biasa, Pak, ada dua jenis kendaraan yang walaupun macet dia bisa menerobos. Walaupun lampu sedang merah menyala, dia bisa lewat. Yang pertama, mobil ambulan. Kita sedang macet, di belakang ada ambulan, kita minggir, Pak, kita kasih jalan. Dan kalaupun ambulan itu menyerobot, tidak ada orang yang mencaci, semua paham. Yang kedua, mobil pemadam kebakaran. Walaupun lampu sedang merah, kalau datang mobil pemadam kebakaran, dia lewat saja. Apa yang membedakan mobil kita dengan dua mobil tadi? Mobil kita berjalan untuk keperluan kita, untuk keperluan keluarga kita. Ambulan berjalan untuk kepentingan orang lain. Mobil pemadam kebakaran ia lewat untuk kepentingan orang lain. Makanya khairun nas anfa'uhum linnas.
kalau kita hidup hanya untuk diri sendiri, untuk memperkaya diri, untuk memuliakan diri, untuk menghebatkan diri, tidak berguna bagi orang lain, tidak bermanfaat bagi orang lain, kita akan sampai kepada kondisi macet, kita akan sampai kepada kondisi satu ketika berhadapan dengan lampu merah dan kita tidak bisa berjalan sama sekali. Tapi kalau hidup kita untuk orang lain, khairun nas anfa'uhum linnas, tidak ada kata macet, tidak ada kata berhenti. Itulah sunatillah kehidupan. Makanya kalau seorang ayah hidupnya untuk kemanfaatan istrinya, seorang ayah bermanfaat untuk anaknya, seorang tetangga bermanfaat untuk tetangganya, maaf Pak, tetangga itu menggadaikan iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa orang yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, apa kata Rasul? Fal yukrim jaruhu, muliakan tetangganya. Tetangga kita itu bukan kebetulan, itu adalah desain Allah. Ada orang yang tidak senang dengan musik keras, Allah uji tetangganya senang dengan musik keras, itu ujian. Sejauh mana kita sebagai tetangga bermanfaat bagi tetangga kita, sejauh mana kita menjadi seorang anak bermanfaat bagi orang tua kita, sejauh mana kita menjadi seorang khalifah fil ardh, menjadi seorang manusia yang diamanahi oleh Allah keimanan, diamanahi oleh Allah tugas untuk mengemban amanah di muka bumi ini, bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk lingkungan kita, bermanfaat untuk keluarga kita. Makanya dalam dunia pesantren ada yang namanya santri. San matahari, tri tiga. Jadi santri-santri Darul Hufaz yang ada di sini, semoga ini menjadi santri. San matahari, tri tiga, mampu mencahayai tri tiga cahaya. Yang pertama, san mencahayai dirinya, san mencahayai dirinya dengan belajar, dengan mengajar, dengan menuntut ilmu, dirinya tercahayai. Ta'allam fa innal ilma zayyinun li ahlihi. Ilmu akan menjadi penghias, akan menjadi mahkota, akan menjadi sesuatu yang memuliakan ahli ilmu itu. Yang kedua, mencahayai keluarganya. Mudah-mudahan para santri bisa memiliki cahaya untuk dirinya, cahaya untuk keluarganya. Yang ketiga, cahaya untuk lingkungannya. Jadi bukan hanya bercahaya untuk dirinya, tapi bercahaya untuk keluarganya. Dan yang ketiga, bercahaya untuk lingkungannya. Ini harus benar-benar diterjemahkan dengan baik. San, matahari, tri tiga. Kalau istri tidak diterjemahkan dengan baik juga nggak masalah. Is adalah tri tiga, berarti istri harus. Nah itu harusnya begitu, tapi nggak diterjemahkan juga nggak apa-apa. Karena biasanya ibu-ibu yang nggak setuju dengan terjemah itu. Akhirnya iswan. Iswan, is adalah wan, satu. Tapi kade satuna ulah juga si kabayan. Sabara bojo hiji di Cimahi, hiji di Cibiru, atau dua itu. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi kunci kebahagiaan yang pertama, ini temanya adalah meraih kebahagiaan yang abadi. Yang pertama adalah iman. Yang kedua, hidup kita harus bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah, kunci kebahagiaan yang hakiki adalah zuhud. Zuhud itu, Masya Allah, ada 3 pengertian dari zuhud. Maaf, ada 3 komponen dalam zuhud. Yang pertama, zuhud itu adalah at-tabari. Apa itu at-tabari? At-tabari itu adalah hilangnya ketergantungan hati terhadap dunia, tetapi bukan berarti tidak punya dunia. Dulu ada sekelompok orang yang salah mengertikan zuhud, Pak. Dia pergi ke sebuah hutan, dia meninggalkan keramaian dunia, dia meninggalkan kecantikan istrinya, keindahan dan kenyamanan keluarganya, dia tinggalkan hiruk pikuk dunia, dan dia merasa hidupnya zuhud. Bukan itu.
Zuhud itu adalah at-tabari, hilangnya ketergantungan hati terhadap dunia, tapi bukan berarti tidak punya dunia. Dia punya mobil mewah, punya rumah megah, punya banyak sawah, punya istri solihah, punya anak-anak ramah, tapi semua itu tidak disimpan di hati. Mobilnya ia simpan di garasi, hartanya ia simpan di luar dirinya, yang ada di hatinya adalah Allah. Itu zuhud. Boleh jadi mobilnya banyak, mungkin jumlahnya 4, rumahnya boleh jadi bertingkat, mobilnya boleh jadi berkilat, istrinya boleh jadi cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya saya nggak bilang 4 loh. Tapi semua itu tidak disimpan di hati. Ini at-tabari. Lalu siapa orang yang menyimpan hartanya di hati, orang yang menyimpan dunianya di hati? Punya penghasilan 50.000 per hari, dengan penghasilan itu ia tinggalkan sholat, ia tinggalkan tilawatil Quran, ia tinggalkan tahajud, ia tinggalkan ibadah. Itulah sesungguhnya pecinta dunia. Boleh jadi punya penghasilan sehari 50 juta, 10 juta, 1 juta, berapapun, mungkin lebih banyak dari itu, tapi dengan penghasilan itu ia lebih dekat kepada Allah, ia lebih rajin tahajudnya, ia lebih banyak baca Al-Qur'annya, ia lebih gemar sedekahnya. Ialah orang zuhud. Ia tidak pernah menyimpan hatinya di dalam hati, ia tidak pernah menyimpan hartanya di dalam hati. Dulu dalam kitab Nailul Autar disampaikan kisah Syekh Haji Abdul Qadir Al-Zailani. Beliau memiliki seekor kuda putih, Pak. Di zaman itu di Baghdad, orang yang punya kuda putih berarti punya Rolls Royce. Kalau hari ini mobil yang harganya puluhan miliar, karena kendaraan yang dipakai saat itu adalah bigol, unta, dan keledai. Orang yang punya kuda, kuda biasa itu banyak, tapi yang punya kuda putih, ia adalah orang yang kaya raya. Abdul Qadir Al-Zailani qaddasallahu sirrahu saat itu punya kuda putih. Maka gempar penduduk Baghdad. Ini ulama tasawuf mengajarkan kesederhanaan, mengajarkan ketasawufan, tapi dia sendiri punya kuda putih sebagai kendaraan yang sangat mewah. Semua orang berkata. Abdul Qadir Al-Zailani tidak menjawab dengan kata-kata. Beliau hanya tersenyum. Dan satu hari di Baghdad terjadi wabah yang sangat luar biasa, dan ternyata menurut tabib wabah itu hanya sembuh dengan ati kuda yang dicampur dengan ramuan-ramuan yang ada di Baghdad. Dan saat itu yang punya kuda tersisa hanyalah Abdul Qadir Al-Zailani. Begitu tahu dengan berita dari tabib tersebut, dan beritanya bukan hoax, jadi bukan ngeprank sampai ada kuncen yang jatuh nama baiknya karena salah prediksi. Ieu teh disuntrungkeun di dahar ku orai koneng, ternyata keur di Cirebon ngadahar nasi koneng. Nah, beritanya itu hoax kalau itu ya. Ini beritanya valid menurut tabib saat itu. Kalau di sini sekarang mungkin ahli-ahli kesehatan, bahwa akan sembuh wabah ini kalau adanya vaksin, misalkan begitu. Kalau adanya ramuan yang dicampur dengan ati kuda, dan dengan rela hati tanpa menahan sedikit pun, Abdul Qadir Al-Zailani merelakan kudanya disembelih dan diambil hatinya untuk campuran ramuan tersebut. Di situ baru ketahuan dia punya kuda tidak disimpan di hati, tapi disimpan di kandangnya. Artinya apapun yang kita miliki, kalau tidak menghalangi kita datang kepada Allah, kita adalah orang zuhud. Jadi zuhud yang pertama adalah at-tabari. Bapak punya mobil lebih dari satu, dengan mobil itu Bapak lebih dekat kepada Allah, berarti Bapak zuhud. Bapak punya BMW, bebek merah warnanya, yang udah langka dan murah banget waktu itu. Tapi dengan bebek itu berjamaah ketinggalan, pengajian gak ikut, tiap pagi mikirin motornya yang susah hidup. Ya, kalau BMW ini susah hidup karena udah tua, Pak. Ada orang hari ini yang motor dan mobilnya susah hidup karena belum lunas. Di starter hese hirup, setor.
Setor itu kan belum lunas itu. Kalau punya yang susah hidup. Ya, kalau BMW ini susah hidup karena udah tua, Pak. Ada orang hari ini yang motor dan mobilnya susah hidup karena belum lunas. Di starter hese hirup, setor itu kan belum lunas itu. Kalau punya yang di sini insya Allah udah lunas semua, makanya di starter langsung hidup, cash. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi yang pertama yang akan meraih kebahagiaan yang hakiki dari zuhud itu adalah at-tabari. Hilangnya ketergantungan hati terhadap dunia, tapi bukan berarti tidak punya dunia. Jadi boleh, Pak. Bahkan Rasulullah menyampaikan al-mu'minu qawiyyun khairun wa ahabbun minal mu'mini dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Lebih baik, lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat fisik kita, kuat pesak kita, kuat pase kita. Pase itu iman, pesak itu ekonomi, fisik itu tubuh. Makanya menjaga kesehatan untuk agar kita tetap melaksanakan sesuatu yang wajib menjadi wajib. Kalau Bapak jalan kaki sehabis acara ini niatnya untuk menjaga kesehatan agar mampu menunaikan ibadah yang wajib, maka menjadi nilai ibadah di hadapan Allah. Fisik harus kuat. Yang kedua, pesak. Al-yadul ulya khairu min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi jangan disiasati oleh para santri di kampung sana. Ada orang yang mau berderma, ia bawa baskom, uang dikumpulkan di situ, dia ambil dari atas. Jadi yang ambil uangnya itu dari atas dengan dalil tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bukan begitu. Maksudnya orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang diberi. Gak mungkin kita bisa memberi kalau kita tidak mampu. Makanya mampukan diri kita. Bagaimana caranya? Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ard. Selesai salat bertebaranlah di muka bumi, bukan duduk saja di masjid. Dulu Umar keluar dari rumahnya melewati sebuah mushola, tempat salat, ada orang yang sedang berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, turunkan rizki kepadaku. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa'ahrizhu, keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqribhu, dekatkan ya Allah. Wa in kana qalilan faqasirhu, banyakkan ya Allah kalau seandainya sedikit. Dia berdoa. Sore hari Umar pulang, orang itu masih berdoa di masjid. Umar bertanya, wahai fulan, kamu sedang apa? Aku sedang berdoa wahai Umar. Berdoa apa? Aku minta rezeki. Sama siapa? Sama Allah. Dikasih tidak? Belum. Apa kata Umar? Inna sama lam tumtaru dahaban wala fidotan. Langit tidak akan menurunkan hujan emas dan hujan perak. Artinya apa? Ada kalanya kita menengadahkan tangan di hadapan Allah. Selesai itu, yang dagang silakan dagang, yang tani silakan tani, yang kerja silakan kerja, yang ngantor silakan ngantor sesuai dengan job, sesuai dengan wadifah yang Allah amanahkan. Karena setiap kita berbeda amanahnya. Walaupun sama di Telkom beda bidangnya. Walaupun sama dagang beda produknya. Walaupun sama ke pasar beda yang dijualnya. Fantasiru fil ard. Lihatlah seekor burung keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang di sore hari dalam keadaan penuh dengan makanan, dengan rezeki dari Allah. Jangan menghayal saja, andaikan jikalau umpama misalnya tidak cukup sampai di situ, tapi kewajiban kita adalah ikhtiar. Setelah ikhtiar, masalah hasil ketetapan ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa jatah rezeki kita hari ini, berapa drum kita minum, berapa kuintal kita makan, semua itu desainya sudah ada di hadapan Allah. Itu yang pertama, at-tabari. Yang kedua, komponen dari zuhud adalah asiqatun billah. Kita harus memiliki keyakinan kepada Allah. Ada kehebatan-kehebatan yang Allah sisihkan dalam hidup kita. Saya bahagia di sini banyak ahli Quran. Quran itu luar biasa, Pak. Turun dari Lauhil Mahfud ke Mafil Millah, dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tadinya biasa saja.
setelah membawa Al-Quran berubah menjadi Sayyidul Malaikah, raja para malaikat. Al-Quran turun pada satu malam. Malam itu berubah menjadi khairun min alfi syahrin, lebih baik, bukan sama, lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar. Al-Quran turun pada satu bulan. Bulan itu berubah menjadi Sayyidu Suhur, raja dari setiap bulan. Al-Quran turun pada satu malam, yauma taqal jam'am, malam Jum'ah. Yauma taqal jam'an, Jumat berubah menjadi Sayyidul Ayyam, raja dari setiap hari. Al-Quran turun kepada seorang manusia terbaik, manusia teragung, manusia terhebat, Rasulullah. Rasulullah menjadi asraful anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Ini hebatnya Al-Quran. Al-Quran turun di sebuah kota yang kering kerontang, tidak ada kehidupan. Kota itu berubah menjadi kota yang sangat subur, Pak. Dulu onta kendaraannya, hari ini onta-onta besi termewah di dunia ada di kota itu. Karena turun Al-Quran. Di Mekah mah taksi teh make Fortuner, Camry jadi taksi, Hammer jadi mobil polisi. Di urang mah Fortuner teh ditatap diusap, Camry oge, komo can lunas. Di sana nggak ada apa-apanya. Kenapa? Di sana turun Al-Quran. Gunungnya batu, pelatarannya padang pasir. Sulit di sana mencari pohon mangga, tapi buah mangga melimpah ruah. Sulit di sana mencari pohon pisang, banana, tapi buah pisang melimpah ruah. Di Mekah daya buah tangkal jengkol, tapi jengkol loba. Lauk asin seueur. Daging lebih murah daripada beras. Di urang mah beda. Sawah loba, jukut loba, tapi beas jeung daging mahalan daging. Di Mekah rek kumaha ngaonna, rek kumaha ngaritna. Tapi daging itu lebih murah daripada beras. Kenapa? Karena di kota Mekah turun Al-Quranul Karim. Makanya Quran dibaca di rumah, rumah itu akan bercahaya. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Anak kampung, anak orang tak punya, kalau dia menjadi ahli Quran, diangkat derajatnya oleh Allah. Bahkan mungkin kondisi kita terbatas, fisik kita terbatas, kalau kita ahli Quran, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita yakini. As-siqatun billah, yakin kepada Allah. Keyakinan yang totalitas, all out kepada Allah. Ini adalah orang zuhud. Orang zuhud itu yakin kepada Allah. Karena saking yakinnya kepada Allah, ia punya rizki, tidak sayang untuk diberikan kepada yang lain. Kenapa? Yakin akan janji Allah. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasannu yassiruhu lil yusra. Orang yang pandai memberi itu Allah bimbing ke jalan yang mudah. Wa amma man bahila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Orang yang pahil, orang yang pedit, orang yang koret, orang yang bahil akan dibimbing oleh Allah menuju jalan kesulitan. Iman yang berbicara itu as-siqatun billah. Yang ketiga, jadi ini komponen ketiga dari yang ketiga. Yang pertama tadi iman, yang kedua hidup harus bermanfaat, yang ketiga zuhud. Zuhud ada 3 komponen. Yang pertama at-tabari, yang kedua as-siqatun billah, yang ketiga as-sabru. Orang akan bahagia dan kekal dalam kebahagiaan kalau dia sabar. Sabar yang pertama dalam taat kepada Allah. Taat kepada Allah perlu sabar. Orang lain tidur terbuai terlena dalam nikmatnya tidur, apalagi tadi malam kita habis nonton Persib. Menang mana malam teh? Eleh. Untung tidak nonton. Malam kita agak malam tidurnya, kada ada pertandingan sepak bola. Bangun di sepertiga malam itu berat, Pak. Perlu kesabaran. Enaknya tarik selimut. Tapi kita butuh kepada Allah. Wa minal laili fatahazzat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Yakin ada Sang Maha Penolong, yakin ada Sang Maha Pengatur. Menyerahkan aturan kehidupannya kepada Allah. Bersandar kepada pekerjaan. Banyak yang sudah pensiun, Pak. Saya tanya tadi teman-teman di sini banyak yang sudah pensiun. Bersandar kepada pekerjaan ada pensiunnya. Bersandar kepada muda ada tuanya. 5 tahun yang lalu waktu saya ngisi jihad di sini tiap minggu sama saya selama 5 tahun, saya lihat wajahnya masih pada apa ya? Itu
full press body waktu itu. Kalau sekarang ada agak dempulnya sedikit. Kalau dulu itu catnya itu masih berkilap, sekarang udah agak berjamur dikit. Dulu masih pada hitam ikal berderai rambutnya, sekarang mulai ada beruban. Masya Allah ya. Kita bersandar kepada muda, ada tuanya, padahal belum lama, baru berapa tahun. Makanya Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam beliau menyampaikan, "Idza aradta ayyakuna laka 'izzan la yabna, fala tasta'izanna bi yubna." Kalau engkau menginginkan kebahagiaan, keabadian yang kekal, kesuksesan yang kekal, kebahagiaan yang kekal, fala tasta'izanna bi yubna, jangan diraih kebahagiaan itu dengan sesuatu yang tidak kekal. Ingin bahagia yang abadi, yang kekal, jangan diraih dengan yang tidak kekal. Apa yang tidak kekal? Muda tidak kekal, kerjaan tidak kekal ya. Semua itu ada ujungnya. Jangan karena itu kita bahagia, tapi harus karena Allah. Makanya di sepertiga malam kita bangun itu perlu sabar, Pak. Ini habis subuh begini kita lama-lama di masjid sambil itikaf, ini perlu sabar. Ada yang sudah berencana mau sepedahan, ada yang mau tenis. Apa tujuannya? Ingin cari sehat. Tapi kita tahu yang punya sehat Allah. Makanya sebelum olahraga datang dulu ke Allah. Duduk lama-lama begini harus sabar. Nggak apa-apa Pak, sambil nundutan juga tenang naon. Ya lebih bagus daripada nggak ikut, kan begitu ya? Ya. Nundutan aja di masjid mah ibadah, ada itikaf. Kok mau nundutan? Begitu. Apa itu nundutan? Khusyuk. Saking khusyuknya tepoh teh emut nanaon. Nah, cenah Pak Kiai teh biasa nama lami ngaos dengan sakedeung puguh nundutan alila. Hadirin yang dimuliakan Allah, sabar dalam taat. Yang kedua, sabar dalam menjauhkan diri dari maksiat. Ini perlu sabar, Pak. Ini yang hadir udah agak-agak tua ini sebagian. Tapi tua itu fisiknya, semangatnya, nafsunya, hawa birahinya sama. Makanya hati-hati Pak bersepeda, jaga mata. Di jalan itu banyak kijang panter, kaki panjang, pantat muter. Tujuan olahraga maunya melihat yang lain, yang maksiat tadi. Kolot sote badan apa kahayangna masarua. Sabar menjauhkan diri dari maksiat kepada Allah Subhanahu. Olahraga ya lurus aja olahraga, jangan macem-macem. Ada BMW, badak montok, weleh-weleh. Di jalan tuh banyak begitu, Pak. Perlu sabar untuk menjauhkan diri dari yang tadi. Sabar yang pertama dalam taat kepada Allah. Sabar yang kedua dalam menjauhkan diri dari maksiat. Sabar yang ketiga dalam mensyukuri nikmat. Jangan dikira kita kaya raya itu tidak perlu sabar. Perlu sabar. Ada orang baru dikasih mobil satu aja udah pulang kampung buka jendela, ketemu teman lama, tidit. Iya, kalau mau nanya bagus, ingin memperlihatkan nih gua mobil baru nih. Jangan begitu. Perlu sabar. Harta itu milik Allah. Rumus harta itu hanya dua, Pak. Harta meninggalkan kita, pailit namanya, bangkrut namanya. Kita meninggalkan harta, isdet, maut, modar, kojor, pupus namina. Rumus dunia hanya itu. Jadi punya harta sabar, jangan pamer, jangan sombong. Loh, bukan punya kita, Pak. Kita punya rumah 5, bukan punya kita semua. Dan kita hanya ngaku. Rumah kita besar, tidur di kamar itu paling 2 kali 3 meter. Nggak ada orang punya rumah malam ini di dapur tidurnya, besok di kamar gini, besoknya lagi di ruang tamu. Punya 5 rumah, punya rumah 5, tiap rumah ditidurin. Enggak, cuma ngaku doang. Bank deposit miliaran.